Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, kita bisa sama-sama berkumpul untuk kembali bermuajahah bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani. Masih tetap membahas tentang muamalah. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau ada pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azila aw zala aw azlima aw zulama aw ajala yujala alayya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul adzim. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada hari ini, pagi ini kita bisa Allah kumpulkan kembali di majelis kita, walaupun majelis online ya, untuk membahas beberapa thaqafah Islam. Dan saat ini kita membahas kitab tentang jual beli ya, kontemporer, di mana tentu ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kemudian kita melakukan transaksi atau muamalah yang keliru ya, yang mulai keliru. Kemarin kita alhamdulillah sudah membahas beberapa hal terkait dengan syarat ya, syarat-syarat yang bisa menyebabkan fasadnya akad, syarat-syarat yang bisa juga menyebabkan batalnya atau batalnya akad gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang goror ya, goror, pengaruh ya, pengaruh goror dan sebagian kondisi lainnya terhadap akad. Jadi goror itu sesuatu yang masih belum jelas gitu ya, itu goror. Nah, terkait dengan sigot ya sebelumnya dan juga syarat itu mempengaruhi ya, akad ya sebelumnya itu ya. Jadi ketika sigotnya itu keliru, maka bisa menyebabkan akadnya itu batil, fasad. Begitupun juga syaratnya, ketika syaratnya itu tidak sesuai dengan syarat, tidak ada penjelasannya di kitabullah, maka dia menyebabkan akad itu batil atau fasad. Nah, jadi akad itu bisa batil, bisa fasad. Apa bedanya akad batil dengan akad fasad? Nah, akad batil itu berarti tidak sah. Ya, yang namanya batil berarti tidak sah. Kalau sudah tidak sah berarti tidak bisa dilakukan. Jadi tidak boleh barang itu berpindah. Ya, kalau misalkan akadnya jual beli, ketika akadnya batil maka tidak berhak barang itu pindah kepemilikan karena batil akadnya. Itu namanya akad yang batil, akad yang batal. Namanya batal berarti kan nggak jadi. Nah, jadi kalau disebut dengan akad batal, akad batil berarti akadnya tidak jadi, tidak sah dimiliki, tidak sah dipergunakan, tidak sah juga dikelola. Itu kalau disebut dengan batil. Jadi kalau akadnya batal nih, nah udah nggak jadi, ya gitu. Nah kalau fasid atau fasad itu akadnya rusak. Yang namanya rusak itu tidak mempengaruhi sah tidak sahnya akad, tetap sahnya akad, hanya fasad saja, hanya rusak. Nah, fasad ini bisa hilang ketika kita hilangkan kerusakannya itu. Kerusakannya dihilangkan, maka akad itu menjadi normal kembali. Akad itu menjadi sah dan tidak fasad lagi. Ya, tapi fasad itu tidak menyebabkan akadnya batal. Ya, fasad itu tidak menyebabkan akadnya batal. Ya, dia hanya rusak saja. Berarti cara kita adalah memperbaiki kerusakannya. Cukup di situ. Kalau yang batal tadi kan mengulangi kembali berarti. Kalau yang batil berarti mengulangi akad. Ya, mengulang dari awal akadnya itu karena batal. Tapi kalau fasad itu tidak mengulang dari awal karena akadnya tetap sah.
Gitu. Dia hanya memperbaiki yang rusaknya saja daripada akad yang sudah dilakukan itu. Nah, itu bedanya antara akad yang batil dan akad yang fasad. Baik. Kemudian larangan yang tegas dari suatu akad jika kembali pada akad itu sendiri atau kembali pada salah satu rukunnya, maka larangan itu menjadikan akad tersebut batil. Tadi ya, ada di bab sebelumnya, ada larangan-larangan. Larangan-larangan yang menyebabkan akad itu batal. Ya, jika larangan itu tegas, maka akadnya batal. Jika larangannya itu tidak tegas, maka bisa jadi fasad. Gitu ya. Jadi faktor-faktor larangan yang menyebabkan akad itu batal dan juga akad itu fasad. Ya. Jadi ada 3 berarti ya yang menyebabkan akad itu fasad atau batal. Yang pertama sigot, yang kedua syarat, yang ketiga larangan. Ya. Nah, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi akad selain daripada sigot, selain daripada syarat, selain daripada larangan. Ya, ada faktor lain itu apa? Faktor tersebut adalah perkara-perkara lain ya yang menyebabkan atau yang berpengaruh kepada akad-akad tersebut. Nah, ada 4 faktor ya, 4 faktor yang mempengaruhi akad tersebut. Yang pertama adalah faktor kondisi ya. Kondisi yang menyebabkan atau menjadikan akad tersebut kehilangan keterikatannya. Yaitu kondisi yang fasad dan kondisi pilihan-pilihan transaksional. Contoh misalkan, seorang wanita menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk membuatnya halal. Ya, halal apa? Halal rujuk kepada suaminya yang sebelumnya telah mentalaknya talak 3. Nah, akad tersebut tidak mengikat kecuali dengan menghilangkan syarat-syarat itu. Jika syaratnya hilang, maka akad tersebut sah dan akhirnya mengikat yang sebelumnya fasad. Nah, jadi ini contoh kondisi yang menjadikan akad tersebut hilang keterikatannya. Ya, apa contohnya tadi seorang wanita yang menikahkan dirinya kepada orang lain, ya karena dengan tujuan agar suaminya itu atau bisa kembali kepada suami yang pertama, karena dia mungkin ditalak 3 oleh suaminya. Ya, jadi tidak boleh si wanita ini ketika nikah dengan laki-laki yang kedua, dia mengatakan bahwa kamu boleh nikahin saya, tapi syaratnya itu hanya nih semalam saja. Besok ceraikan lagi saya. Kenapa? Karena saya ingin balik sama suami saya yang pertama. Gitu. Nah, ketika akad itu sudah terjadi, ya, maka bagaimana? Yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah syaratnya dihilangkan. Bukan akadnya dibatalkan. Syaratnya dihilangkan. Memang tidak boleh seorang wanita yang sengaja menikah dengan laki-laki lain dengan harapan tujuan untuk bisa kembali dengan suami yang pertama. Loh, Ustaz kok begitulah? Iya, kenapa? Karena proses menuju talak 3 itu atau menuju talak itu kan dalam Islam itu lama sebenarnya. Jadi kalau kita mengikuti prosesnya bagaimana Islam menyelesaikan problem keluarga, itu harusnya talak itu menjadi pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir. Ya, karena kan runtutan untuk menyelesaikan konflik di keluarga itu kan pertama dengan nasihat. Yang kedua dengan pukulan suami kepada istri misalkan. Ya, dengan pukulan mendidik. Yang keempat bukan pukulan yang KDRT ya, mendidik. Yang ketiga memisah ranjang, pisah ranjang. Yang keempat dengan suluh, dengan islah. Islah itu mengundang perwakilan dari laki-laki, perwakilan dari perempuan. Ya, perwakilan dari suami, perwakilan dari istri yang adil orangnya itu, tidak memihak. Ya, dengan melakukan perdamaian. Ketika itu sudah dilakukan, tidak bisa juga ya udah talaknya talak 1 dulu gitu loh, jangan ujung-ujung talak 3. Ya kan, talak 1. Talak 1 itu kan ketika merujuk kan nggak usah ada saksi, nggak usah ada akad ulang, ya rujuk saja udah balik. Itu namanya talak 1. Ya, yang penting ada kalimat dari suaminya menerima rujukan daripada si istrinya atau suaminya yang balik lagi kepada istrinya. Gitu ya. Nanti ada konflik lagi itu. Lakukan itu lagi proses dari awal lagi.
nasihat lagi. Jadi prosesnya sebenarnya kalau mau langsung talak 3 itu lama gitu. Nah, maka ketika sudah talak 3 berarti sudah ending gitu, udah final gitu. Maka kalau dia mau nikah sama suami lagi ya harus nikah dulu sama laki-laki lagi lain. Hikmahnya apa? Hikmahnya banyak. Bisa jadi ketika dia nikah sama laki-laki yang lain misalkan, dia akan mendapatkan suasana baru, ya. Suasana itu bisa dua, suasana yang lebih baik dari suami yang pertama atau malah suasana yang lebih buruk daripada suami yang pertama. Jika dia mendapatkan suasana yang lebih baik daripada suami yang pertama, tentu dia akan tetap nyaman dengan suami yang kedua kan begitu. Selesai itu kan. Ketika misalkan suasananya lebih buruk daripada suami yang pertama, nah itu akan mendorong dia untuk kembali kepada suami yang pertama. Tapi tetap tidak boleh disyaratkan di awal itu ketika nikah dengan suami yang kedua itu, ini ada hanya sebatas syarat aja. Ya, kena ya semalam aja deh. Karena kan memang pernikahan itu nggak sekedar akad gitu. Pernikahan dengan suami yang kedua itu nggak cuma sekedar akad, harus ada hubungan badan dulu. Yang ya hubungan badan antara suami istri. Itu. Ini Masya Allah ya, syariat itu udah mengatur sedemikian rupa sehingga kalau orang tuh paham dengan bagaimana dia mengatur keluarga, talak itu pilihan terakhir, gitu. Bukan pilihan satu-satunya, pilihan terakhir. Nah, jadi ini harus dipahami memang. Nah, makanya kemudian ketika ada seorang istri yang menikah dengan laki-laki yang kedua dengan syarat, ya sebatas malam saja karena ingin kembali ke suami yang pertama, itu syarat yang batil, ya ini harus dihilangkan. Nah, ketika syarat ini dihilangkan, maka fasadnya hilang. Ketika fasadnya hilang, berarti akadnya nggak masalah. Ya. Nah, suami apakah harus memenuhi syarat ini? Nggak ada kewajiban bagi suami memenuhi syarat tadi. Kenapa? Karena syaratnya bertentangan dengan syariat Islam. Maka suami boleh ya mengabaikan syarat si istri kalau syarat itu bertentangan dengan syariat Islam. Malah kalau bisa dihapuskan syarat itu. Ya, nggak bisa diabaikan saja. Ya, jadi ini kondisi yang pertama ya, kondisi yang menjadikan akad tersebut kehilangan keterikatannya, yaitu kondisi fasad dan kondisi pilihan-pilihan transaksi. Berarti tadi kan kondisi fasad. Ya, kondisi fasad menyebabkan akad tersebut kehilangan keterikatannya. Ya. Nah, bagaimana biar terikat banget ya itu hilangkan syaratnya. Syaratnya dihilangkan. Ya, yang sebelumnya fasad menjadi tidak fasad. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah yang menimpa objek akad sehingga menghalangi akad tersebut diimplementasikan. Yaitu kondisi adanya perbedaan penyerahan barang. Contoh misalkan seorang membeli 100 kg jagung. Ketika menerimanya ia menemukan ada 10 kg yang rusak. Berarti yang terpakai cuma 90 kilo, 10-nya rusak. Nah, dalam kondisi tersebut terdapat pilihan khiyar baginya, bisa mengambil jagung yang ada dengan harga yang telah disepakati sebelumnya atau meninggalkan seluruhnya disebabkan adanya perbedaan barang yang diserahkan. Nah, ini kan objeknya itu ada rusak, cacat. Dari 100 kilo, cacat 10 kilo. Ada khiyar di situ. Akadnya sudah sah, sudah selesai akad jual belinya kan gitu. Tapi ada khiyar di situ. Nah, maka khiyar ini ya menghalangi akad sebenarnya. Apa namanya? Kondisi objek yang apa namanya? Yang rusak tadi menghalangi akad dari sisi bukan sah tidak sahnya, tapi menghalangi akad tidak sempurna saja. Maka biar sempurna akadnya pilihannya cuma dua. Si pembeli itu dia menerima dengan apa adanya 100 kilo dengan 10 kilo yang cacat dengan harga yang sudah disetujui atau dia kembalikan semuanya. Ya, dikembalikan semuanya, minta ganti yang baru yang bagus semua. Nah, ini kan tinggal dipilih saja. Kedua-duanya bisa menyebabkan akad itu tidak terhalang lagi. Diimplementasikan, akad itu menjadi aman lagi. Kenapa? Karena kondisi objek yang diakadkan itu sudah dipilih di antara dua tadi, apakah diterima dengan apa adanya, atau yang kedua diserahkan ke semuanya kepada penjual, minta ganti rugi. Bukan minta ganti, ya. Karena dia masih dalam posisi khiyar. Khiyar itu kan kondisi si pembeli bisa mencek ya, dan ketika ada yang tidak sesuai dengan tawaran daripada si penjual, itu punya hak si pembeli mengembalikan dan diganti. Gitu ya. Yang ketiga, kondisi-kondisi yang menimpa pihak yang berakad sehingga membuat akad tersebut menggantung.
akadnya mu'alaq. Ya, berarti kalau yang pertama itu kan lebih kepada syarat, menimpa syarat, yang kedua lebih kepada objeknya, yang ketiga lebih kepada pihak yang berakad. Nah, contoh, pihak yang berakad itu adalah anak kecil yang belum mumayyiz atau orang idiot. Ya, misalnya anak kecil yang belum mumayyiz atau orang idiot tadi menjual sesuatu kepada pihak lain. Dalam kondisi demikian, akad tersebut bergantung pada kebolehan izin dari wali anak kecil itu atau pihak yang bertanggung jawab atas orang yang al-hijr tadi, orang yang mau orang idiot tadi. Nah, jadi kalau kita berakad dengan anak kecil ya, yang belum mumayyiz, ya, belum tamyiz, kalau dengan yang tamyiz sudah bisa, ya. Kalau dengan anak kecil yang sudah tamyiz itu boleh. Nah, atau sama orang yang idiot, maka akad itu menggantung. Akad jual beli dengan orang-orang seperti itu menggantung. Selama si pembelinya itu atau si penjualnya itu memastikan bahwa anak ini mendapatkan izin dari walinya, ya, atau orang yang bertanggung jawab atas orang itu. Ya, maksudnya dapat izin untuk melakukan aktivitas jual beli. Ketika sudah dapat izin melakukan aktivitas jual beli, itu maka menjadi sah. Tapi ketika belum, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena salah satu rukun daripada jual beli atau akad itu adalah pihak-pihaknya itu mumpuni, ya, mampu, ya, dan dia tidak dalam kondisi hilang akal. Hilang akal itu bisa karena idiot, bisa karena gila, atau bisa karena dia belum tamyiz aja. Gitu. Maka kondisi yang seperti ini dia harus memastikan dia itu dapat izin dari walinya atau diwakili oleh walinya. Ya. Ini kondisi yang ketiga. Yang keempat, kondisi goror yang banyak dan beragam. Baik goror pada akadnya sendiri, atau pada salah satu rukunnya, atau pada sifatnya yang lazim. Nah, jadi yang keempat itu berarti kondisi goror. Ya, kalau tadi kan kondisi lainnya terhadap akad, yang keempat itu gorornya. Nah, goror itu ada tiga, ada yang banyak, ada yang sedang, dan ada yang ringan. Ya, goror yang banyak, apa itu goror banyak? Goror yang banyak adalah yang berpengaruh terhadap akad sehingga menjadikannya batil atau fasad. Dan itu sama dengan larangan dalam hal pengaruhnya terhadap akad. Jadi kalau gorornya banyak, ya, dan itu sangat berpengaruh kepada akad, maka akad itu bisa menyebabkan batil, ya, bisa menjadikan akad tersebut batil atau fasad. Hal ini berdasarkan Rasulullah SAW, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hisati wa an bai'il gharar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang jual beli hisah dan jual beli gharar. Jadi dilarang, ya, jual beli gharar itu. Ada larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun juga dari Imran bin Husain, ya, hadis marfu yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Asim. Lafaznya itu naha an ba'ima fi dururil masyati qabla an tuhlaba wa anil janini fi butunil an'am wa an bai'is samaki fil ma'i wa anil madamina wal malaqiha wa hablil jamlati wa hablil hablati wa an bai'il gharar. Ya, Nabi telah melarang jual beli susu yang masih diambing hewan sebelum diperah. Jadi jual beli susu nih masih di ambingnya hewan, baik kambing atau sapi, itu tidak boleh. Harus dikeluarkan dulu. Jual beli janin yang masih di perut hewan ternak, misalkan kita jual beli janin sapi, masih dalam perut hewan tersebut, itu induknya, itu tidak boleh. Jual beli ikan yang masih berada di dalam air, ya, karena kita nggak tahu ikannya itu kecil semua apa gede semua. Ya, kalau mau dikeluarin dulu, diangkat dulu ikannya, sehingga kita bisa tahu. Atau malah dikilo, ya, itu lebih aman. Bayil madomin, al-malaki, dan hablul hablah, dan jual beli yang goror. Ya, jual beli goror itu jual beli yang masih belum jelas, ya, barangnya. Maka itu tidak boleh. Harus jelas dulu barangnya. Nah, yang kedua, goror yang ringan. Nah, goror ringan adalah yang akadnya telah tetap sah karena masyarakat mentoleransinya. Contoh, jual beli pondasi rumah tanpa melihat pondasi yang tertancap.
Ya, minum dari pancuran atau teko, sementara tidak diketahui banyaknya yang diminum. Masuk ke toilet disertai dengan adanya perbedaan penggunaan dan lamanya waktu di dalam toilet itu. Nah, ini goror ringan. Itu goror ringan masih diperbolehkan. Kayak kita masuk ke kamar mandi kan bayar tuh kalau di rest area kan ada, walaupun ada yang gratis ya, tapi ada juga yang kadang-kadang ada yang jagain gitu, kan di pom bensin. Itu kan keperluan orang di kamar mandi kan beda-beda. Ada yang sekedar buang air kecil, ada yang sekedar buang air besar ya. Ada yang buang air kecil, buang air besar plus mandi. Ada juga buang air kecil, buang air besar mandi dan nyuci, tapi bayarnya 2.000. Kan itu goror itu. Goror karena nggak jelas apa yang dilakukan. Yang pasti pokoknya masuk ke kamar mandi umum bayar 2.000 misalkan. Ngapain di dalam dan menghabiskan berapa lama atau menghabiskan air berapa liter tidak dihitung. Nah, kan ini sebenarnya goror. Tapi goror seperti itu masih diperbolehkan. Ya, tetap sah ya. Karena memang tidak bisa diprediksi. Kalau dispesifikasi berlibat juga itu. Masuk kamar mandi BAK sekian, BAB sekian, BAK plus BAB berapa, BAK BAB dan mandi berapa, BAK BAB macam-macam. Mandi saja berapa jadi ribet jadinya. Ya. Jadi yang begitu boleh-boleh saja ya. Atau misalkan kadang naik angkot ya. Naik angkutan umum kan kadang beda-beda tarif ya. Kadang kalau dulu di Jakarta Al-Fakir ya tergantung apa namanya snacknya gitu. Kadang dari Ciputat ke Pasar Minggu berapa dulu itu ya, 1.000 atau 2.000, mahasiswa 1.000, umum 2.000 misalkan. Atau dipatok dekat berapa, jauh berapa. Kan dekat jauhnya kan subjektif itu, berapa kilonya nggak dijelasin. Ya. Dekat jauhnya kan subjektivitas daripada supir sama kenek gitu. Kalau keneknya melihatnya jauh, ya berarti bayarnya jauh. Kalau dekat berarti bayarnya yang dekat. Padahal bisa jadi antara jauh dan dekat itu beda-beda di antara orang. Nah, jadi itu kan juga goror ya, tapi masih boleh. Yang ketiga goror sedang. Ya, ini goror yang diperselisihkan. Apakah termasuk goror yang banyak sehingga berpengaruh terhadap akad dari sisi batil dan fasadnya, atau dimasukkan dalam goror yang ringan sehingga ditoleransi. Contoh, goror pada akad mu'alak dan mudhaf by al-ijaf. Ya, jual beli barang yang tertimbun di tanah dan jual beli barang yang goib. Ya. Misalkan jual beli barang yang tertimbun di tanah. Ya, kita melihat ada ketika menggali itu misalkan ketemu logam mulia ya atau minyak ya, minyak bumi, kita nggak tahu kandungannya berapa barrel misalkan ya. Udah kita jual deh sesuai dengan hitungan meter area yang akan dijadikan sebagai tempat untuk penggalian atau pengambilan minyak misalnya. Nah, tapi kan jumlah minyaknya berapa barrel di bawah kan kita nggak tahu. Nah, itu juga goror ringan gitu ya, goror sedang nih, ikhtilaf ya. Nah, apakah boleh atau tidak. Nah, maka makna goror apa? Ketidakjelasan yang tetap ada. Sementara transaksi tetap berlangsung sehingga menyebabkan perselisihan atau ketidakjelasan yang membawa implikasi kepada kita. Contoh goror yang banyak adalah pukulan orang yang menghujam, jual beli buah sebelum kelayakannya, jual beli dan semacamnya. Jual beli semacam ini akan kami sebutkan dan kami jelaskan di bagian belakang. Nanti ya kita dibahas tentang macam-macam goror ya. Nah ini ya, jadi faktor lain dan juga faktor goror terhadap akad baik dilihat dari batil atau fasadnya suatu akad. Nah sekarang kita lanjut kepada pembahasan akad-akad batil disebabkan larangan atas zat akad itu sendiri. Ya, ini ada beberapa istilah ya, istilah jual beli ya yang menyebabkan akadnya itu batil. Ya, contoh misalkan yang pertama bai al-munabadah ya. Jual beli al-munabadah. Jual beli munabadah itu apa? Seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain dan orang lain itu juga melemparkan pakaiannya kepada yang pertama. Artinya dua pihak yang berakad
sama-sama melemparkan pakaiannya kepada yang lain dan itu menjadi jual beli di antara keduanya. Ya, tanpa meneliti kedua pakaian itu dan keduanya sama-sama ridho. Nah, ini juga namanya al-bai' al-munabadah. Mungkin zaman dulu ada ya. Udah, saya beli baju kamu dengan jaket ini, lempar ya kan. Udah, saya beli jaket kamu dengan baju ini, lempar lagi. Tanpa ngecek dulu kesesuaian antara barang yang dibarterkan itu. Ya. Contoh lain, dua orang sama-sama ridho terhadap suatu barang. Yakni keduanya sama-sama menawar. Maka jika salah seorang melemparkan barangnya kepada yang lain, maka jual beli itu terjadi. Baik pembeli rela ataupun tidak. Jual beli ini adalah batil. Nah, jual beli seperti itu batil. Ya. Kenapa? Karena pertama tidak adanya sigot yang mengungkapkan sama-sama keridoan. Padahal itu adalah salah satu rukun akad. Jadi ketika lempar-lemparan, itu tidak ada sigot di situ. Sigot saya terima bajunya ya dengan baju yang Anda dan dibeli dengan baju ini dan sebagainya. Adanya larangan terhadap jual beli model ini dan dianggap sebagai jual beli jahiliyah. Nah, jadi jual beli lempar-lemparan itu termasuk jual beli jahiliyah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, beliau mengatakan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil mulamasati wal munabadati fil ba'i. Ya, bahwa Rasulullah melarang jual beli mulamasah dan munabadah dalam jual beli. Nah, jadi akad jual beli dengan munabadah tadi haram, ya, batil, berarti tidak sah. Barangnya itu pindah kepemilikan itu tidak jadi, batal. Ya, kenapa? Karena implikasi daripada jual beli munabadalah ini tidak sah alias batal. Kalau batal dan tidak sah, maka barang itu tidak bisa dimiliki. Ketika barang itu tidak bisa dimiliki, maka jatuhnya ya haram dia pakai, ya, karena bukan miliknya, gitu, belum sah. Kemudian yang ketiga, kenapa batil? Karena ada pengaitan akad dengan pelemparan barang kepada pembeli. Jadi tidak diketahui adanya keinginan yang tegas dari si penjual. Jual beli itu tidak bisa terakatkan hanya karena adanya pengaitan itu, seperti yang telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang sigot. Itu tetap, ya, walaupun lempar-lemparan, sama-sama tahu itu jual beli, tetap tidak sah karena memang tidak ada kondisi yang menunjukkan bahwa dia memang sedang melakukan akad jual beli. Ya, minimal ada sigot, ya, sigot atau isyarat yang menunjukkan sigot jual belinya dilakukan. Yang keempat, pemupusan khiyar majelis hanya dengan melempar. Padahal khiyar majelis tidak terputus kecuali dengan permisahan. Ya, nah, jadi khiyar itu kan majelis itu kan selama dalam satu majelis. Kalau lempar-lemparan kan dari sejak awal tidak dalam satu majelis. Ya, nah bagaimana kita menentukan khiyar majelisnya? Padahal yang lempar-lemparan itu berbeda majelisnya. Bagaimana Rasulullah bersabda, al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqaha. Ya, dua orang yang jual beli memiliki hak khiyar selama belum terpisah. Yang kelima, ketidakjelasan yang menyebabkan perselisihan karena tidak adanya penyebaran kedua pakaian dan penelitian terhadap keduanya serta tidak adanya pengetahuan atas harganya. Nah, gharar ini menjadikan akad tersebut fasad. Gitu, ya. Nah, itu yang pertama, bai al-munabadah. Yang kedua tadi bai al-mulamasa. Apa itu bai al-mulamasa? Bai mulamasa itu adalah pembeli meraba salah satu pakaian yang ditawarkan atau salah satu objek yang ditawarkan, baik siang atau malam, tanpa membuka atau membaliknya. Nah, jadi cara belinya itu kayak undian gitu ya. Tangannya masuk ke karung, pegang-pegang-pegang, tarik, nah itu udah terjadi akad jual beli. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nah, hanya dengan raban itu transaksi jual beli harus terjadi dan tidak ada khiyar, baik khiyar majelis ya ataupun khiyar ar-ru'yah. Nah, kedua pihak sepakat bahwa semata hanya dengan rabaan terjadi jual beli di antara keduanya. Penjual berkata kepada pembeli, jika engkau merabanya maka itu adalah jual beli untukmu. Ayo pegang beli ya. Pegang-pegang beli. Jual beli seperti ini batil. Ya, jual beli al-mulamasa itu batil. Tidak boleh kita tetapkan barangnya pegang, nah beli gitu ya. Itu tidak sah. Kenapa? Karena ada larangan. Ya, ada larangannya. Akhirnya pernah lihat ya, mungkin ini ngeprank atau gimana, ada seorang penjual ciki di pinggir jalan itu, dia pura-pura ngetuk pintu mobil, oh si Pak gitu ya, dibuka pintunya.
Nah, makanan itu pura-pura nggak bisa buka, gitu kan. Nah, terus si supir itu tuh mau ditolong Mbak, ya ditolongin sama si buka, buka. Ketika mau dibalikin si wanita bilang nolak, nggak mau kenapa? Anda sudah membelinya. Kenapa? Anda sudah membukanya. Nah ini kan penipuan namanya ya. Goror itu. Nggak ada niatan mau beli sebenarnya, tapi dipaksa oleh si penjual untuk membuka barang tersebut. Ini nggak boleh. Ya, kalau mau jual jual, kalau mau beli beli yang jelas gitu. Jangan menipu ya. Ada goror di dalam yang nggak jelas mau beli, mau jual atau tidak. Nah, tiba-tiba dikasih aja dan seterusnya. Ya. Ini tidak boleh. Tadi hadis yang sama. Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam naha an mulamasati wal munabadah. Ya. Yang kedua, kenapa dilarang al mulamasa? Karena tidak adanya sigot yang mengungkapkan adanya keriduan masing-masing gitu loh. Jadi mana ada orang tiba-tiba minta tolong dibukain langsung jual beli. Ya, itu karena tidak ada keriduan masing-masing. Ya, ada juga video yang katanya itu marketing 4.0 katanya. Caranya itu si penjual itu nawarin, mau Pak? Enggak, gitu. Ya udah kalau itu cobain dulu deh nih. Gratis gitu kan. Cobain itu gratis. Ketika cobain gratis, enak. Ya udah dibeli ya gitu. Padahal niatnya cobain gratis. Kenapa ketika bilang enak langsung dibeli dan tambahin satu nih, beli 2 aja Pak sekalian. Nah, itu berarti namanya tidak boleh. Tidak ada sifat ya jual beli dan kedua. Tidak ada keridoan, bisa jadi si pembelinya nggak ridho gitu ya. Ketika terputusnya khiyar yang dinyatakan oleh nas syariat, tidak ada khiyar di situ. 4, adanya goror yang banyak yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan. Nah, tentu ketika itu bisa berselisih. Enggak, saya akan niat beli. Tapi kan Bapak sudah buka aja. Ya, kamu yang minta saya buka. Nggak bisa. Faktanya kan Bapak udah ribu jadinya. Nah, jadi kalau ribu begitu jadi ya malah terjadi perselisihan. Maka jual beli mulamahah tadi, menjual atau membeli sesuatu dengan memegang saja itu tidak boleh. Harus diruyat, harus dilihat, harus dipastikan, dicek, itu baru boleh. Nah, Islam itu menjaga benar, menjaga konsumen, menjaga juga produsen. Yang ketiga, bai al-hissah tadi ya. Nah, bai al-hissah itu apa? Pembeli melemparkan kerikil pada pakaian atau barang yang ditawarkan. Pakaian atau barang mana saja yang terkena lemparan kerikil itu menjadikan jual beli atas pakaian atau barang itu terjadi tanpa ada transaksi. Ini juga tidak boleh. Kan sekarang tuh ada model permainan-permainan ya. Itu kan dipasang gitu kan, ada handphone, ada apa gitu. Bayar 5.000 misalkan. Silakan 5.000 Bapak misalkan menyimpan lingkarannya agar pas ke lingkaran itu. Kalau pas maka jadi 5.000 dapat HP. Nah, ini kan berarti goror itu. Ada malah ada judinya di situ. Nggak boleh. Kan model-model di mohon maaf di mana? Pasar kaget ya, pasar yang tiba-tiba muncul di lapangan gitu ya dengan berbagai macam arena-arenanya. Itu kan ada model jual beli lempar apa? Kalau lemparnya tepat dapat boneka ini. Bayarnya sama. Bayarnya sama. Lempar ke tempat ini dapat beruang gede, boneka beruang gede. Lempar sekian dapat beruang kecil. Itu enggak boleh. Ya, itu adanya namanya bai al-hissah. Ya, menjual barangmu dengan cara di pengundian dengan cara melemparkan kerikil pada pakaian atau barang yang ditawarkan. Itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW an bai'il hissati wa bai'il gorori. Nah, al-hissah tadi ya. Baik, sampai sini clear insyaallah. Insyaallah. Nah, ada juga akad-akad yang batil karena larangan atas salah satu rukunnya. Nah, ini ada jual beli ya yang menyebabkan akad itu menjadi batil berkaitan dengan salah satu larangan atas salah satu rukunnya. Jadi rukun jual belinya ada yang terlarang. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bai'ul al-madhamin atau bai' al-malaqih. Nah, al-malaqih itu apa sih? Jual beli janin hewan yang masih di dalam perut induknya. Ya, al-madhamin itu adalah jual beli air yang masih berada di sulbi hewan jantan, jual beli sperma. Ya, kan ada juga tuh ya orang itu ingin menternak atau menambah hewannya itu dengan cara membeli air sperma lalu dipasangkan di betinanya. Nah, al-madhamin yang di dalam sulbi adalah air sperma hewan jantan di punggung al-hadab. Nah, mana al-bai' al-madhamin itu adalah penjual
membawa hewan jantannya untuk mengawini hewan betina. Lalu apa yang dihasilkan adalah milik si pembeli, atau pembeli membayar sejumlah harta kepada penjual dengan ketentuan hewan jantan si penjual mengawini hewan betina si pembeli, atau jual beli dengan apa yang ada di perut hewan betina dan apa yang dihasilkan pada 1 atau beberapa tahun. Hukum jual beli ini adalah batil karena ketidakjelasan barang yang dijual. Karena janin itu kan nggak tahu kita. Ya, apakah janin itu nanti ya tumbuhnya 1, tumbuhnya 2, apalagi hewan, kadang-kadang bisa 2, gitu kan. Nah, tapi patokan harganya ketika janin masih dalam perut. Nah, ini tidak boleh, ya. Artinya kalau mau membeli, tunggu lahiran dulu lah. Ya, tunggu lahiran, ya boleh jelas itu dibeli anaknya itu. Tapi kalau masih dalam janin itu, nah ini ada la riban fil hayawani wa inna ma nuhiya minal hayawani an salasatin an madamini wal malaqihi wa habalil habalah. Ya. Tidak ada riba dalam hewan. Sesungguhnya yang dilarang dari hewan itu hanya 3 hal. Yang pertama, bai'ul al-madhamin, jual beli al-madhamin, dia menjual atau membeli janin yang masih dalam perut, ya. Atau dengan cara membawa hewan jantan untuk mengawini hewan betina, lalu hewan betina nanti hamil, hamilnya itu kemudian dibeli, ya, dengan perjanjian tadi, gitu ya. Ini tidak jelas, ya. Karena bisa jadi perkawinan itu gagal. Ya, jadi ada potensi gagal, ada potensi berhasil perkawinan itu kan. Ya, kalau gagal berarti tidak bisa ada janin, padahal uangnya udah keluar. Padahal tujuan dari perkawinan itu kan untuk mendapatkan janin yang akan dibeli oleh si pembeli tadi. Maka jual beli seperti ini tidak boleh. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil madhamini wal malaqihi. Ya, Rasulullah melarang jual beli madhamin dan al malaqih. Ya. Ini model jenis bayi yang pertama, ya, yang akad-akadnya itu batil karena larangan atas salah satu daripada rukun-rukunnya. Namanya bayi al-madhamin dan bayi al-malaqih. Yang ketiga, bayi al-majar atau bayi al-janin. Nah, para ulama berbeda pendapat nih tentang makna al-majar yang dinyatakan dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa al-majar adalah janin, ya. Yang lain mengatakan al-majar adalah janin yang dikandung di perut unta betina, gitu ya. Nah, yang lainnya lagi mengatakan bahwa al-majar itu adalah al-muhaqalah atau al-muzabanah. Ya, apa itu Asma'i? Al-Asma'i mengatakan al-majar adalah kekurusan pada unta itu semakin parah sehingga tubuhnya mengecil, sementara kandungannya semakin berat yang membuat unta itu hanya menderum dan tidak dapat berdiri. Dikatakan bahwa al-majar adalah domba, ya, ibu liha, ya, menyenandungkan syair saat dia menggambarkan seorang pengembala, ya. Baik. Jadi al-majar ini menjual beli janin, ya, dalam perut unta. Kemudian al-bayu al-hamli. Al-hamlu adalah janin yang dikandung di dalam perut. Bayi al-hamli adalah batil sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Syahir bin Kawasab dari Abu Sa'id al-Khudri. Rasulullah bersabda, ya, an syira'in. Yanaha Rasulullah SAW an syira'in, an syira'i ma fi butunil an'ami hatta tadu'a. Ya, bahwa Rasulullah melarang jual beli apa yang ada di perut hewan ternak hingga lahir. Nah, tidak boleh, ya, jual beli dalam hewan lahir. Nah, itu, ya, akad tersebut menyebabkan batil karena adanya goror. Sebab tidak diketahui apakah unta betina itu akan menghasilkan atau tidak. Di samping itu, jual beli tersebut adalah jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa diserah terimakan. Jadi kalau membeli atau menjual bayi yang masih di janin itu, janin yang masih dalam perut, ya, si induknya itu tidak boleh. Ya, kalau mau dilahirkan dulu baru dijual atau dibeli. Itu pun sesuai dengan penilaian bayi lahir pada hari itu, bukan penilaian berat kilo normal yang biasanya. Tetap, ya, dijual beli itu tergantung objek yang diperjualbelikan. Barangnya itu sesuai fakta saja, tidak boleh melebih-lebihkan, gitu ya. Nah, jadi bayiannya alhamdulillah.
Kita coba review kembali. Jadi ada ya beberapa kondisi yang mempengaruhi terjadinya mempengaruhi akad ya. Yang pertama sigotnya itu mempengaruhi akad, syarat-syaratnya juga bisa mempengaruhi akad. Ya, maksudnya mempengaruhi itu dari sisi apakah akad itu menjadi batil atau menjadi fasad atau menjadi sah, itu aja. Ya, apakah akad-akad itu sah, apakah akad-akad itu batil atau akad-akad itu fasad. Maka kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan itu semua. Yang pertama apa? Kondisi yang menjadikan akad tersebut kehilangan keterikatannya. Ya, kondisi fasad dan kondisi pilihan transaksi. Jadi awalnya dia itu fasad, tapi bisa hilang kefasadannya dengan menghilangkan syaratnya. Nah, contohnya tadi seorang wanita yang menikahi laki-laki yang kedua agar bisa balikin lagi ke laki-laki yang pertama. Maka caranya apa? Ya hilangkan syarat itu, sudah nikahi hidup bersama suami berdua saja. Gitu. Kalau nanti misalkan mau pisah karena pisah itu bukan karena ingin tadi siasat gitu ya, tapi betul-betul dia berpisah karena suami tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin misalkan. Yang kedua kondisi yang menimpa objek akad. Ya, objeknya tadi bisa karena rusak atau apa, kemudian tidak ada hak khiyar. Yang ketiga kondisi yang menimpa pihak yang berakad. Apakah pihak yang berakad itu orang yang balik, tamyiz minimal untuk mumayyiz. Gitu ya. Kalau anak kecil tidak bisa, atau yang idiot tidak bisa. Kecuali kalau dia dapat izin dari wali-walinya atau orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Nah, yang keempat kondisi goror yang banyak. Nah, goror ini banyak, ada yang goror banyak, ada goror yang ringan, ada goror yang sedang, gitu ya. Ya. Kalau yang ringan itu bisa tidak menyebabkan batalnya akad. Ya, tetap ada sampai kemudian gorornya itu dipastikan. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua pada hari ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akad. Yang pertama ini adalah nama-nama atau akad-akad jual beli yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena memang larangan terhadap zat akad itu sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah bai al-munabadah. Ya, itu adalah orang melakukan jual beli dengan cara melempar pakaian antara si penjual dengan si pembeli. Maka itu tidak boleh. Yang kedua adalah al-bai al-mulamasah. Ya, membeli barang dengan cara dipegang-pegang aja. Dipegang udah saya beli ini, saya beli, dipegang. Gitu ya. Atau ya cuma sebatas dipegang saja diraba. Diraba, kemudian terjadi transaksi. Ini juga dilarang. Yang ketiga adalah bai al-hissah, ya, itu membeli barang dengan cara mengundi atau diundi, dilemparkan kerikil atau dilemparkan panah-panah kecil. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian jual beli yang lain yang batil karena memang larangan atas salah satu rukunnya. Yang pertama adalah bai al-madhamin, yaitu ya jual beli hewan yang masih ada di dalam perut induknya, itu tidak boleh. Ya. Atau yang kedua ya bai al-majar, ya, bai al-jannah. Ini ulama berbeda tentang usia lem. Ya, jadi bai al-majar atau bai al-janin. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang makna al-majar. Al-majar itu adalah janin. Ya, yang ketiga adalah bai al-hamli, ya, jual beli hewan yang masih dalam kandungan perut. Itu tidak boleh. Ya. Demikian ya, itu beberapa simpulan dari kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Memang secara fakta kita belum menemukan, tapi fakta tadi ada beberapa fakta yang kita temukan sebagai di kehidupan kita sekarang. Seperti tadi jual beli dengan lemparan, ya, itu tidak boleh. Nah, jual beli kan barang-barang banyak tuh di depan, terus dilempar, tok, dapat apa? Nah, itu jual. Padahal bayarnya sama semua. Nah, tidak boleh jual beli dengan cara melempar kerikil atau panah-panah atau dengan cara mengundi. Baik, barakallahu syukran. Baik, semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan bisa via chat atau langsung ke voice. Tafadhol. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fikum atas penjelasan materi pada hari ini. Ini sudah ada masuk dua pertanyaan. Yang pertama ada dari Mekar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Kalau dalam akad jual beli itu pastinya kedua belah pihak sudah sama-sama cocok dengan barang yang akan diperjualbelikan. Saya sering melihat ada orang yang menjual barang, contohnya itu buah pisang, ya, kan saya cari lagi. Ya, Buah pisang atau buah rambutan yang masih muda atau hijau banget, nah itu bagaimana Pak Ustadz, sah atau
Itu bila mana ada orang yang menjual seperti itu, sedangkan kalau yang biasanya jual buah pisang atau rambutan itu kondisi buahnya sudah siap panen atau masak di pohon. Itu yang pertama, lalu yang kedua dari Sintanya, bagaimana cara mengucapkan talak dengan baik? Apakah harus dengan ucapan secara langsung atau bisa lewat chat di HP? Demikian, Ustaz. Ya. Baik, yang pertama itu tergantung ya, tergantung si pembeli. Apakah dia butuh eh, rambutan yang masih muda atau pisang muda atau butuh buah yang sudah matang gitu. Nah, kalau dia memang membutuhkan apa kondisi yang masih mentah, maka sah. Tapi syaratnya harus diambil sekarang sekaligus. Jadi ketika dia saya membeli nih buah-buah sekarang nih, buah ini saya petikin sekarang ya, sah itu. Dia beli misalkan buahnya masih hijau nih, saya beli deh karena emang dia butuh buah-buahnya masih muda gitu. Maka boleh. Tapi kalau dia misalkan menjual atau membeli barang buah-buahan itu dihargai dengan barang apa dengan harga matang, maka tidak sah gitu. Nah, kalau mau ya nanti tunggu aja kalau udah matang, udah dipetik, nah udah dibeli itu dari pohonnya. Di kilo sesuai dengan jumlah kilo yang didapatkan. Kan kadang-kadang kita bahasanya borongan. Udah saya borong deh semua deh sekian misalkan. Nah, itu udah bisa. Ya itu harus dipetik dulu ya, kemudian di kilo dulu ya, atau misalkan diterka saja saya itunya karung, dapatnya misalkan ketika dipetik dapat 5 karung. Udahlah. Karung berapa dihargain? Ya setuju, oke. Terserah kalau masalah harganya mahal murah kan tergantung kesepakatan. Ya, saya udah 5 kilo misalkan sejuta, saya beli ya rambutan 5 karung sejuta. Nah itu kan boleh-boleh saja. Ya berarti dia belinya dalam konteks hitungan satuan perkarungan. Gitu. Nah jadi itu dua ya. Jadi kalau memang dia ingin beli pas masa-masa hijaunya dengan syarat dia langsung memetiknya itu sah saja. Tapi kalau dia misalkan membelinya nanti ketika sudah matang, maksudnya diambilnya tapi dibayarnya sekarang ketika masa hijau itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan ada goror di situ. Bisa jadi apa yang dilihat ketika mentahnya itu ketika matangnya tidak sama. Ya, ketika matangnya ternyata kok dikit yang matang, yang hijaunya yang mana yang paling banyak itu mungkin berguguran, jatuh atau terjadi macam-macam tapi sudah dihargain, sudah diakadin itu dan boleh. Itulah makanya kemudian barang itu harus fix dulu gitu ya. Kalau mau yang matangnya. Udah tunggu sampai dia matang, diturunin, ditimbang baru dibayar. Nah, itu lebih aman insya Allah. Gitu ya. Tapi kalau yang begitu itu namanya jual beli borongan itu tidak boleh. Kemudian yang kedua talak ya. Eh, talak itu memang secara ya, kalau dulu sih kan talak itu bisa dua ya. Bisa dengan langsung saya talak kamu gitu ya. Bisa juga dengan surat. Sebagaimana nikah juga bisa dengan langsung akad apa jual beli akad nikahnya bisa juga dengan surat. Jadi akad nikah bisa dengan surat. Sebagaimana Rasulullah itu menikahi Ummu Habibah dengan surat ya yang dibacakan oleh Raja Najasyi ya sebagai saksinya sebagai wakil daripada Rasulullah ya di Habasyah. Jadi menikahi Ummu Habibah itu ketika Ummu Habibah masih di Habasyah. Itu dengan surat ya. Sah ya sah gitu. Kalau sekarang mungkin dengan WA dengan chat itu bisa juga gitu ya. Nah, tapi tentu yang lebih afdol itu sebenarnya kita juga harus memastikan gitu. Kalau lewat apa namanya surat itu juga harus ada saksi. Saksi yang melihat bahwa dia menulis surat lamaran atau yang menyatakan bahwa dia mentalak. Nah, jadi surat itu lupa tadi surat itu harus ada saksi. Makanya saksi Rasulullah itu wakilnya adalah tadi Raja Najasyi, kemudian ada saksinya di sana saya lupa namanya. Itu ada saksi. Saksi di sini ketika Rasulullah menulis surat itu saksinya. Bahwa betul Rasulullah menulis surat itu. Surat lamaran nikah tadi. Ya surat akad nikah. Talak pun juga sama, tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena kita khawatir jangan-jangan yang mengirim chat itu bukan dia. Orang lain misalnya. Orang iseng atau apa. Maka harus ada saksi. Nah ahsannya, afdolnya memang itu ya langsung. Kenapa? Karena masalah talak itu kan berarti menghentikan akad, membatalkan akad. Langsung, jadi langsung ketemu face to face, orangnya ada,
Nah, itu lebih baik gitu ya, diucapkan saya ceraikan kamu misalkan, atau dengan bahasa isyarat gitu ya. Saya kembalikan kamu ke orang tua kamu ya. Nah, itu kan berarti istilahnya kan sebenarnya syarat ya, syarat bahwa dia telah mentalak gitu. Itu secara langsung ya. Kalau lewat chat harus ada saksi, kalau enggak ya harus dipastikan bahwa dia memang yang mengechat ya. Khawatirnya orang lain yang iseng dan sebagainya itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian ingin bertanya, semisal kita sebagai penjual menjual rumah atau kendaraan dengan khiyar 3 bulan. Namun setelah 3 bulan pembeli ingin membatalkan akad karena menemukan kecacatan pada produk yang tidak disadari, baik penjual atau pembeli. Apakah sebagai penjual kita bisa menagih biaya sewa atau biaya pengurangan nilai kepada konsumen karena telah menggunakan produk tersebut selama 3 bulan? Taib. Jadi khiyar itu ada masanya, ada waktunya. Ya, maka digunakanlah sebaik mungkin pada masa khiyar itu untuk memastikan ada tidaknya cacat atau kekurangan pada barang yang sudah diakadkan gitu. Nah, ketika sudah melewati masa itu, maka si pembeli tidak ada hak lagi untuk melakukan komplain sebenarnya. Ya, untuk menagih atau mengurangi atau mengembalikan barang yang sudah dibeli tadi. Ya, artinya sudah disepakati di awal gitu. Jadi apapun kondisinya ketika sudah terjadi akad dan khiarnya sudah lewat, maka sudah si pembeli kalau paham harusnya sudah ini salah kita. Kenapa tidak kita komplain ketika masa-masa khiar? Tidak dicek secara keseluruhan ketika masa-masa khiar gitu. Maka kerusakan barang yang dibeli itu sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Ya, bukan lagi tanggung jawab si penjual. Gitu. Maka sudah tidak ada lagi kompensasi-kompensasi apapun, baik dari si penjual dengan cara misalkan menagih pengurangan biaya, ataupun juga dari si pembeli itu dengan cara meminta ganti rugi. Nggak bisa, itu sudah selesai akadnya, sudah harus ridho sama-sama ridho di awal gitu. Gitu. Makanya akad ini gitu kan, akad ini memang zaman sekarang itu harus tulis termasuk juga masalah khiyarnya. Kalau dulu kan zaman di awal-awal kita bahas bahwa akad ini kan ada kompensasi. Akad itu ada tidak hanya terjadi perpindahan barang, tetapi si penjual dan si pembeli harus paham ada khiyar di situ. Nah, cuma zaman sekarang nggak paham gitu, bahwa itu ada khiyar. Maka khiyar itu tuliskan saja di dalam akad itu. Karena biar apa? Untuk menjaga, kayak gini nih, model-model begini kan gitu. Untuk menjaga bahwa ini sudah kita sepakati. Nah, itu tuh secara prinsip begitu. Nah, yang kedua secara kerohiman, ya. Kerohiman itu misalkan niat baik, ya. Si penjual misalkan mengatakan sudah ini karena niat baik saya gitu kan, saya kasih hadiah deh ya, karena emang ini kan sebenarnya secara marketing bagus juga ya. Saya perbaiki, nggak usah bayar gratis, saya perbaiki itunya misalkan yang cacatnya gitu. Ya walaupun sebenarnya secara akad udah beres, nggak ada lagi kompensasi apapun gitu, tapi ini lebih kepada kerohiman, atau mungkin bisa jadi lebih kepada strategi marketing misalkan ya, sehingga dia menjadi puas beli rumah di kita, sehingga dia akan merekomendasikan kepada orang lain, kan bisa juga seperti itu. Udah gratis deh ya, tapi walaupun akadnya udah beres nih, khiarnya udah selesai gitu. Tapi harus dipahamkan dulu itu bahwa khiar Anda sudah selesai, sudah tidak ada lagi tanggung jawab kami untuk melakukan perbaikan atau apapun gitu. Nah, karena jual beli sudah pindah ke kepemilikan. Yang namanya barang yang sudah pindah ke kepemilikan itu sudah menjadi hak si pembeli, mau diapain aja gitu. Dan ada waktu khiyarul zaman tadi untuk mengecek ya kekurangan atau cacat dan sebagainya. Ya. Karena mungkin di awal si penjual sudah menjelaskan bahwa barangnya speknya begini, ini ada sedikit kekurangannya sedikit retak sebelah sini misalkan dan sebagainya, itu harus di awal dijelaskan. Gitu. Nah, ketika ada sama-sama tidak ngeh, si penjual juga tidak ngeh, si pembeli juga tidak ngeh, ya sudah. Itu kelalaian si pembeli tidak mengecek secara keseluruhan. Gitu. Karena bisa jadi kan rusaknya itu di tengah jalan. Ya, cacatnya itu bisa jadi karena proses yang sudah selesai. Ya, kita juga nggak tahu. Kita juga tidak tahu. Maka ya sudah kerohiman aja itu, Mas, si penjual atau si developer udah
Nggak apa-apa, saya sebagai bonus saya perbaiki ya, nggak seberapa mungkin ya. Nah, cicilannya lanjut ya. Berarti cicilannya lancar nih ya. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian apa dalam Islam ada karma? Bisa jelaskan nggak? Oh ya, karma ya. Karma itu sebenarnya tidak ada ya. Dalam Islam itu konsep karma tidak ada. Ya. Semua hal yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah, oleh qada. Ya. Oleh qada. Qada Allah itu sudah jelas, sudah pasti. Tapi kita kan nggak tahu. Qada yang terjadi, yang menimpa pada diri kita, diri orang lain kita nggak tahu. Ya. Karma itu kan modelnya begini. Ya, ketika si A mau melakukan keburukan kepada si B, gitu ya. Padahal si B itu tidak melakukan kesalahan gitu. Si B kemudian bersumpah, awas nanti karma balik lagi kepada kamu, misalkan begitu. Nah, lalu kok nggak datang-datang gitu? Kok karma nggak datang-datang ya? Karena emang nggak ada konsep karma. Tergantung kodenya masing-masing. Bisa jadi musibah itu kan menimpa hanya pada dia saja, ya. Pada orang itu nggak terjadi, gitu. Tidak tertimpa musibah itu, gitu ya. Nah, adapun ya balasan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang berlaku tidak semena-mena kepada orang itu ada memang. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan doa, sumpah atau karma bahasa tadi itu dengan yang diucapkan oleh si korban gitu, nggak ada kaitannya. Ya itu karena memang hak prerogatif Allah saja. Ya hak prerogatif Allah bahwa orang ini akan mendapatkan musibah gitu. Itu kan kodenya Allah. Kita juga ini kan rahasia Allah ya. Kita juga nggak tahu. Ya. Karena ada juga orang-orang yang sudah melakukan banyak kezaliman kok baik-baik saja gitu. Tetap kaya, tetap hidupnya berlimpah, tetap ada kan ya ada memang. Makanya ini kan rahasia Allah. Semuanya tergantung kodonya masing-masing, tergantung kodarnya Allah. Sikap kita yang terbaik itu menerima kodo Allah apapun itu yang terjadi, mau kodonya baik, mau kodonya buruk. Kan kodo baik buruk kan bukan tergantung bukan dalam perspektif Allah. Kodo baik buruk kan perspektif kita gitu. Kita yang kadang-kadang melihat kodo itu baik, kita yang melihat kadang-kadang kodo itu buruk. Contoh misalkan ketika terjadi corona, itu kan kodo Allah itu. Terjadi corona, ada musibah corona. Tapi corona ini kan dipandang, sebagian memandang corona itu baik, sebagian ini memandang corona itu buruk, ya kan? Buruk bagi orang-orang yang mendapatkan penyakit itu sehingga dia menderita, harus berobat, harus was-was, bahkan ada yang meninggal itu kan buruk bagi si yang mendapatkan terdampak corona, COVID itu. Tapi bagi pembisnis masker ya kan, dokter itu kan jadi malah baik gitu kan. Kenapa? Untungnya banyak. Kan begitu. Jadi perspektif baik buruk itu memang tergantung sudut pandang kita. Ya, tergantung sudut pandang kita. Nah, makanya setiap qada apapun yang terjadi pada kita, baik buruknya yang kita pandang itu semuanya dari Allah, ya, bahwa Allah yang menetapkan itu kepada kita, ya sudah kita terima. Gitu. Nah, termasuk juga kepada orang lain, kepada kita yang dolim, yang mendolimi kita, ya kita hanya tugasnya ikhtiar yang kita bisa lakukan, selain mendoakan, selain meminta keadilan kepada Allah, nanti Allah yang menjawab itu semua. Itu ya. Nah, jadi karena kalau kita pahami karma itu sesuatu yang pasti terjadi, tidak semua. Gitu. Pasti nih kayak ini itu karmanya. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Mungkin untuk kali ini cukup dengan pertanyaan Ustaz ya. Ada 4 orang. Ya, akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.